Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian. Harinya hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022. Ini malam minggu, malam yang bagi orang sebutnya malam panjang karena besok libur. Banyak yang liburan, banyak yang weekend, banyak yang juga bersama keluarganya, bersama kekasihnya, pacarnya kalau yang sudah punya pacar. Kalau yang sendirian ya di rumah saja gitu ya, mendengarkan catatan harian dari Cahaya Kehidupan. Supaya apa? Supaya hidup Anda semakin hari semakin bercahaya, semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Buat Anda yang baru dihadirkan YouTube video ini ke beranda Anda, silakan Anda klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Anda boleh men-share video-video Cahaya Kehidupan ke teman-teman Anda, ke medsos Anda. Supaya apa? Supaya kebaikan ini tidak berhenti di Anda, tapi terus tersebar ke banyak orang. Dan tentunya ketika berbagi kebaikan, maka kembali juga kepada diri Anda. Buat Anda yang sedang hutangnya berat, saya doakan hutangnya segera lunas, dapat solusi. Yang sedang sakit, saya doakan dapat kesembuhan. Yang sedang jomblo, saya doakan dapat jodoh gitu ya. Yang sedang susah rezekinya, saya doakan lancar rezekinya. Dan Anda terapkan apa yang ada di Cahaya Kehidupan, maka pasti hidup Anda berubah. Saya bilang pasti. Kenapa? Karena ilmu AMC, ilmu pikiran itu adalah suatu yang pasti. Dan yang membuat pikiran adalah Tuhan. Sehingga kalau kita menggunakannya dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, maka pasti terjadi. Nah, biasanya banyak orang menganggapnya sebuah kebetulan. Ya, oh kebetulan dapat kebetulan ini. Bahkan ada orang dia pernah WA saya seperti ini, Mas Firman, saya dengarkan Cahaya Kehidupan, saya dapat keajaiban, tapi dapatnya kok sekali-sekali ya gitu. Kok kadang dapat kadang enggak. Saya jawab, Bapak belum belajar AMC kan, hanya dengerin YouTube saja. Ya silakan Bapak belajar di AMC-nya supaya saya bisa tahu apa yang salah di kepala Anda, apa yang error, apa yang pemahaman yang selama ini Anda anggap benar ternyata salah. Itu saya bisa diskusikan di situ. Lalu dia menjawab siap. Nah, hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu. Beliau sehari-hari ya disebut seorang terapis. Dia sering menggunakan tanda kutip metode ruqyah untuk membantu kliennya gitu ya, untuk membantu orang-orang pijat juga. Dan dia mengatakan bahwa berarti kalau gitu ketika saya ngasih ruqyah itu yang berpengaruh ke pikirannya Mas ya. Jadi sebetulnya orang-orang itu masalahnya di pikiran sakitnya. Iya, saya bilang iya Bu. Semua situasi, semua kondisi, mau itu sakit, mau itu tidak bahagia, mau itu sedih, hasil dari pikiran kita sendiri. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa 90% penyakit itu dari pikiran. Selebihnya ya tadi kecelakaan itu pun juga dari pikiran sebetulnya. Jadi kalau saya bilang ya 100% gitu ya. Artinya ketika kalau di artikel itu, di jurnal itu mengatakan misalnya kecelakaan, pisau itu bilangnya bukan kena sakit ini tapi kecelakaan. Oke lah, tapi kalau menurut saya mau itu kecelakaan, mau itu apapun, yaitu hasil dari tarikan kita sendiri, termasuk juga dengan sakit, kondisi tidak nyaman, kondisi tidak bahagia. Itu bermula dari apa yang ada di kepala kita. Kalau kita selalu menjaga pikiran dengan baik, menjaga konsumsi tubuh kita, menjaga asupan kepala kita dengan baik, kita mengelola dengan benar, ya hidupnya pasti sehat, nyaman, bahagia. Dan itu yang diinginkan semua orang kan. Tapi banyak orang kadang tidak mau menjaga itu, tidak mau menjaga
isi kepalanya. Semuanya dimasukkan saja. Kan yang bicara itu pakai jas, pakai surban, pakai kitab suci dan sebagainya, dimasukkan saja. Padahal belum tentu gitu ya apa yang dia omongkan itu sesuatu yang bagus, meskipun dia menggunakan baju-baju, kostum-kostum yang dianggap tadi punya sesuatu yang harus dituruti, padahal nggak juga gitu ya. Jadi kita hanya perlu cerdas, menjaga diri. Kita perlu sadar setiap saat, kalau bahasa Jawa eling lan waspodo gitu ya. Eling, ingat bahwa saya ini punya pikirannya harus dijaga. Eling, ingat bahwa saya punya hak untuk mengelola pikiran saya. Dan waspada itu tadi cerdas, hati-hati. Saat kita membaca buku, lihat YouTube dan sebagainya, waspada, hati-hati. Banyak orang karena selama ini dari kecil tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang menyadarkan tentang bagaimana berpikir itu, sehingga ketika dewasa ya sudah sembarangan aja, mikirnya sembarangan, apa yang dibaca juga sembarangan gitu ya, bahkan merasa yang dibaca itu benar padahal ya tidak enak, merasa yang didengarkan itu baik padahal tidak baik, karena nggak tahu gitu, nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif, itu nggak tahu. Makanya saya sering bilang bahwa ketika ada orang bicara bahwa saya sudah berpikir positif tapi hasilnya negatif, ya ini salah. Kalau orang sudah berpikir positif, maka hasilnya pasti positif. Tapi kalau orang itu hasilnya negatif, maka pasti pikirannya negatif. Ya, jadi itu sudah pasti, sudah hukum alamnya. Makanya tadi ketika ibu tadi udah cerita, dia tadi sempat nangis juga waktu kelas itu, sempat keluar air mata. Dia bilang, ternyata saya yang salah. Ketika suaminya sakit, ternyata tanpa sadar saya yang membuat suaminya sakit juga ya mas ya. Saya jadi merasa bersalah nih. Selama ini saya sering anggap itu ujian Tuhan, ujian Allah, padahal saya yang minta, saya yang membuat itu terjadi. Nah, ini yang namanya sadar, aware. Inilah kesadaran sebagai manusia, sadar bahwa kita punya pikiran yang harus digunakan, sadar bahwa isi kepala kita menentukan apa yang kita inginkan, isi pikiran kita menentukan hidup kita ke depan. Itu sudah hukumnya di semesta, itu hukumnya Tuhan sebetulnya. Setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri, itu kan ada ayatnya. Jadi hati-hati menjaga pikiran Anda, hati-hati merawatnya, dijaga yang benar, dirawat yang benar. Dan itu kita lakukan juga kepada keluarga kita, ke suami, ke anak. Makanya istri, jadi kalau seorang suami dia sudah tahu bagaimana mengelola pikiran dengan benar, ditularkan ke istrinya, ke anaknya. Jadi terbentuk nih keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, keluarga yang bahagia, yang mengkayakan, keluarga yang cerdas itu terbentuk. Kalau kepala keluarganya, suaminya nggak tahu bagaimana mengontrol pikiran, nah nanti juga yang lain juga seperti itu. Atau istrinya tahu, disampaikan ke suaminya, ke anaknya, sehingga terbentuklah generasi-generasi yang ulil albab, generasi yang berpikir dengan benar. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.